yakni pada kesempatan ini tentang meningkatkan etos kerja seorang muslim. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam meningkatkan etos kerja yang kita tekuni dan kita geluti saat ini, perlu menjadi pijakan bahwa kita bekerja tujuannya adalah supaya kita tidak menjadi beban orang lain, dan lebih daripada itu kita bekerja supaya kita bisa niatkan ibadah karena Allah, dan menjadi perintah Allah kepada kita semuanya bahwa hendaknya kita berpencar setelah kita menunaikan perintah Allah, berpencar dari penjuru bumi untuk mencari rizki atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika engkau telah menyelesaikan perintah-perintah Allah, maka menyebarlah kalian dari penjuru bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, supaya engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai basyiran, menghibur kita bagi orang-orang yang selalu bekerja mencari nafkah, mencari rezeki Allah, bahwa Rasulullah SAW mengingatkan orang-orang yang bekerja, yang menggeluti dalam profesinya, itu bisa menyebabkan terhindarnya dari api neraka. Diambil dari hadis riwayat Tabrani bahwa ada sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ketika itu Rasulullah pulang dari perang Tabuk, dilihatnya tangan Sa'ad bin Mu'adz ini sedang melepuh, kasar, dan bahkan dalam riwayat itu hitam. Maka Rasulullah SAW menarik tangan Sa'ad dan mengatakan, inilah tangan yang tidak tersentuh oleh api neraka. Maka para ulama hadis menyampaikan, orang-orang yang bekerja dalam letihnya itu, dalam peluh keringatnya itu, dia banting tulang untuk memenuhi nafkah keluarganya itu. Seandainya dia telah lelah, fisiknya letih, tangannya kasar, bahkan ada yang mulai ada perubahan fisiknya, itu nanti akan menjadi penimbangan untuk dibebaskan dari api neraka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai di situ. Orang-orang yang bekerja itu, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apabila dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, dia makan dari rezeki itu, lalu dia kadang-kadang dia membagi rezekinya kepada istrinya dan anaknya. Maka kata Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari itu, Rasulullah menyatakan, rezeki yang engkau makan itu adalah sedekah. Rezeki yang engkau bagikan kepada anakmu dan istrimu itu adalah sedekah bagimu. Dan rezeki yang engkau telah berikan kepada pembantumu, jika memang ada, itu bagian sedekah yang akan mengalir kepada orang yang mencarinya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudaraku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir kita tidak mendapatkan rezeki, karena Allah sudah jamin. Yang kita khawatirkan ini adalah apabila rezeki itu dicabut keberkahannya oleh Allah, apabila kita tidak sabar untuk mencari rezeki, apabila rezeki itu diambil oleh orang lain, maka takut keimanan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebatasnya seorang muslim terus meningkatkan etos kerjanya, karena sudah dihibur oleh Rasulullah SAW menjadi pembebas api neraka. Dan apa yang dia berikan itu menjadi sedekah, sedekah jariah barangkali, karena dari rezeki itu dia bisa mencukupi keluarganya, karena dari rezeki itu dia bisa menyekolahkan anaknya. Ada yang ke pesantren, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi sarjana. Maka ilmu yang mengalir kepada anaknya nanti itu akan mengalir pula kepada yang mencari rezeki, yaitu dari seorang ayah. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bagaimana untuk menjaga
menjaga eksistensi kita seorang muslim dalam mencari rezeki Allah itu, maka kadang-kadang hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita punya rezeki itu kadang dari warisan. Jujur kita katakan, ada rezeki itu dan diberikan dari saudara kita, hibah. Ada rezeki itu kadang-kadang kita mendapatkan dari mana? Tapi kata Rasulullah SAW, ingatlah, ada sebaik-baik rezeki. Dari riwayat dari Imam An-Nasai itu, sebaik-baik rezeki itu adalah rezeki yang apabila engkau mencari rezeki itu, lalu kau mendapatkannya rezeki itu dengan jerih payahmu sendiri. Dalam arti rezeki itu tidak mengambil, bukan haknya. Rezeki itu tepat pada sasaran, tidak melanggar syariatnya. Maka rezeki itu kata Rasulullah, rezeki yang terbaik di antara rezeki-rezeki yang lain. Maka untuk itu sidang Jumat yang dimuliakan Allah, supaya kita tidak melenceng dari rezeki yang sudah ditetapkan Allah dan menjadi penghibur bagi kita semuanya, maka yang pertama, hendaklah seorang mencari rezeki atau bekerja itu dengan ikhlas, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang terserempet dalam pikiran kita, kita dapat rezeki, nanti saya akan sebagian taruhkan di meja judi. Kadang-kadang tersirat di hati kita, rezeki itu setelah kita dapatkan, kadang-kadang kita ingin bermaksiat, nanti kita ke klub malam dari rezeki yang kita cari. Atau juga kita bertaruhan dari rezeki yang kita dapat itu, naudzubillahi min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Tidak ada seorang yang baik agamanya itu melainkan segala urusannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang tadi pagi bangun sudah mempersiapkan bekerja, yang bangun pagi sudah mempersiapkan kita mencari rezeki Allah, maka utamakan ikhlas karena Allah kita bekerja. Ada rezeki yang dirapel sama Allah karena mungkin akibat dosa-dosa kita, sampai kita menghadap dan menuju di jalan yang benar, Allah Subhanahu wa taala kasih dengan akumulasi rezeki yang kita ditabuhkan tadi. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang yang bekerja itu dia mengambil rezeki itu bukan dari tempat-tempat maksiat ataupun tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya akibatnya. Kan saya sudah bekerja Pak Ustaz, saya sudah mencari nafkah Pak Ustaz. Iya benar, tapi kamu mengambil dari jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Rizki yang kamu ambil dari yang haram, yang katanya kamu ambil dari ATM, lalu kamu berikan beras, lalu beras itu dimasak oleh Magicom, lalu setelah beras itu dimasak berubah menjadi nasi, lalu kamu berikan duit haram itu untuk lauk pauk katanya, lalu kau suapkan nasi itu kepada istrimu dan anak-anakmu. Naudzubillahi min dzalik. Setelah digiling oleh lambung sampailah ke usus dan dicerna oleh pencernaan sampailah ke jantung, disemprotkan dari rezeki yang haram itu ke dalam otak, lalu otak mencerna. Maka jangan sampai kita menyalahkan anak kita. Anakku, kenapa engkau sulit aku perintahkan? Kenapa engkau malas sekali mengaji? Kenapa engkau sulit kali sholat? Sebagaimana kita ngomong sama istri kita, kenapa istri kita ini sulit untuk kita nasihatin? Pertanyaannya dibalik, dari mana rezeki yang kita selama ini kita dapatkan? Jangan-jangan kita mencari rezeki yang haram. Akhirnya anak sulit diatur, istri juga membangkang sama kita. Maka jangan sampai hadirin kita menyuapkan sesuatu yang haram pada mulut istri dan anak kita. Man nabata min rahmin, sesuatu yang tumbuh dari daging, yang itu diambil dari yang haram, annaru aula bih, maka nanti di hari kiamat kalau belum bertobat maka akan dicucikan semua yang kita kerjakan itu, mulai dari pengambilnya, mulai dari memasaknya, mulai dari daging yang tumbuh di dalam dirinya itu dari yang haram, maka nerakalah tempat yang terbaik untuk dirinya. Maka ayo jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki itu gak mesti yang banyak.
Yang penting itu halal, yang penting itu thayyib. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi berkah. Kalau sudah berkah, kita lihat istri dan anak kita mudah kita nasihatin. Kalau sudah berkah, rumah aman. Kalau sudah berkah, pekerjaan mudah. Kalau sudah berkah, maka kawan-kawan pun mendekat. Sebaliknya, kalau kita berani mencari rezeki yang haram, maka dicabut keberkahannya oleh Allah. Maka apa yang terjadi? Istri dan anak susah dinasihatin. Lalu ada benda-benda yang harus kita keluarkan duitnya. Anak terjatuh, masuk rumah sakit, duit juga. Lalu juga ada genteng bocor, renovasi rumah, motor dan mobil masuk ke dalam bengkel, memerlukan biaya yang begitu besar. Kita tidak sadar, rizki telah dicabut keberkahannya oleh Allah. Maka buat apa kita mencari yang banyak kalau kita melanggar syariat? Buat apa kita mencari rizki yang banyak yang katanya itu toh tidak berkah adanya? Maka perlu dikaji kembali hadirin, meningkatkan etos kerja, niatkan karena Allah, dan selalulah kita menuju di jalan Allah yang lurus, tidak melanggar syariat-syariat yang telah ditetapkan. Untuk itu, seorang yang muslim harusnya berbahagia. Setiap pekerjaan kita akan menjadi membebas dari api neraka. Setiap pekerjaan kita akan dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pekerjaan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo, motivasi kemana lagi yang kita akan dapatkan bagi orang-orang yang mau melangkahkan kakinya untuk pergi bekerja? Maka orang yang muslim yang sejati, yang tahu keutamaan bekerja ini, pastilah dia akan bekerja sesuatu yang halal. Tidak mau jadi orang malas-malas. Tidak mungkin dia hanya menadahkan tangan meminta belas kasihan orang. Itu bukan ciri-ciri orang yang muslim yang baik. Maka untuk itu, selalulah kita yang mungkin berada di atas, kita tolong orang-orang yang di bawah. Bukan berarti kita memberi terus, tapi ajaklah dia untuk motivasi untuk bekerja. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada seluruh jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.